Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Cecilia Cindy Prasetyani, NPM 201400014, mahasiswi semester 2 STKIP PGRI Bandar Lampung, program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah geografi yang berjudul Konflik Sosial di Indonesia. Yang pertama ada konflik internal keruntuhan Majapahit. Runtuhnya kerajaan yang pernah menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara ini menjadi suatu titik balik bagi sejarah Indonesia. Kekuasaan Majapahit membentang begitu luasnya, namanya disegani berbagai kerajaan di Asia. Namun setelah sekitar 2 abad kerajaan terbesar di Asia Tenggara itu akhirnya runtuh setelah ditinggal pemimpin yang membawanya kepada kejayaan, yaitu Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit perlahan tapi pasti berakhir menuju keruntuhan. Runtuhnya Majapahit memang dapat dikatakan sebagai sebuah turning point bagi sejarah Indonesia. Sebab setelah runtuhnya Majapahit juga sekaligus mengakhiri pengaruh kuat kerajaan Hindu dan Buddha yang cukup lama berkuasa di Nusantara. Selain itu, tak lama setelah Majapahit runtuh, berbagai bangsa penjajah mulai berdatangan dan membuat koloni di berbagai wilayah di Nusantara. Keruntuhan Majapahit disebabkan banyak faktor dalam, terutama faktor politik. Yang kedua, pemberontakan Ranggalawe. Pemberontakan ini terjadi pada masa Raden Wijaya menjabat sebagai Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 sampai 1309. Pemberontakan Ranggalawe adalah pemberontakan yang dilakukan atas dasar keinginan pribadi dari Ranggalawe yang merupakan calon patih yang tidak jadi diangkat. Yang selanjutnya adalah pemberontakan Lembu Sora. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah kematian dari Ranggalawe di tangan Kebo Anabrang yang kemudian memicu kemarahan dari Lembu Sora yang merupakan paman dari Ranggalawe, sehingga memicu Lembu Sora untuk menikam Kebo Anabrang sehingga tewas. Yang selanjutnya adalah pemberontakan Nambi. Pemberontakan Nambi terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayanagara. Pemberontakan Nambi ini menurut Kidung Sorandaka dan para Raton Mahapati mempunyai terlibatan penting yang menyiasati Nambi. Kemarahan Sang Prabu menyebabkan terjadinya penyerangan terhadap Lumajang dengan dipimpin oleh Mahapati sendiri. Selanjutnya Perang Bubat. Perang Bubat ini terjadi pada tahun 1357 Masehi dan merupakan perang mati-matian sehingga banyak korban yang berjatuhan, baik dari Majapahit maupun kerajaan Sunda. Para raton menyajikan uraian berikut yang menjadi latar belakang pecahnya perang Bubat antara Majapahit dan Sunda. Perang ini dimenangkan oleh Gajah Mada sebagai patih Majapahit. Namun, di sana juga Gajah Mada disalahkan akibat tindakannya terhadap kerajaan Sunda, yaitu menuruti keinginannya sendiri, maka Gajah Mada dibebas tugaskan oleh dia Hayam Wuruk. Yang selanjutnya adalah Perang Paragreg. Perang tersebut merupakan perebutan tahta antara Suhita yang dimana putri dari Wikramawardhana dan Wirabumi putra Hayam Wuruk. Pada tahun 1478 ini Diakusuma Wardani dan suaminya Wikramawardhana mengundurkan diri dari tahta Majapahit, kemudian mereka digantikan oleh Suhita. Poin yang selanjutnya adalah konflik Maluku, kerajaan Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore merupakan kerajaan besar yang menguasai persaingan perdagangan dibandingkan dengan lainnya. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Dalam persaingannya, Ternate membentuk Uli 5 atau Persekutuan 5 yang terdiri dari Bacan, Obi, Seram, dan Ambon, sedangkan Tidore membentuk Uli Siwa atau Persekutuan 9 yang terdiri dari Jailolo, Makian, dan pulau-pulau kecil di Maluku sampai Irian. Antara kedua persekutuan tersebut telah terjadi persaingan yang sangat tajam.
Konflik yang sangat menonjol antara Ternate dan Tidore adalah konflik antar agama, yakni Islam dan Kristen di Halmahera Utara di Tobelo. Terjadi pada pertengahan tahun 1536. Konflik ini berawal ketika perebutan hegemoni antara elit Ternate, Tidore, Portugis, dan Jailolo. Penyerangan ini berakibat pada hancurnya desa Mamuya yang menjadi sentral penyerangan. Demikian presentasi mengenai konflik sosial di Indonesia yang saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.